Terima kasih masih bersama kami di News Today pemirsa. Petugas Satpol PP kembali menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Jakarta Barat. Ya, razia diwarnai protes juru parkir liar dan pengemis yang menolak diamankan. Seorang juru parkir liar menolak diamankan saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh petugas Satpol PP di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Juru parkir liar ini tetap melancarkan protes saat digiring ke mobil Satpol PP. Ya tapi kalau saya bukan, ini gimana nih? Saya kerja tuh, saya tanya dulu ya. Selain jukir liar, petugas juga mengamankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto mengatakan razia PMKS yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Dalam razia ini sedikitnya 30 PMKS diamankan. Semua yang kita lakukan yang terkait dengan status atau yang masuk kategori PPKS, pengemis, kemudian pengamen, termasuk ya cosplay, ya Pak Oga, kita lakukan ya secara otomatis di lapangan. Yang kita serahkan semuanya situasinya dilihat agar tetap kita mengutamakan keselamatan bagi target ya, bagi pelanggar maupun bagi petugas. Petugas kemudian membawa para jukir liar dan pengemis yang diamankan ke panti sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara di Surabaya, Wali Kota bersama TNI Polri menggelar razia jam malam terhadap pelajar. Ya, dalam razia ditemukan sejumlah remaja yang asik nongkrong di warung kopi. Sejumlah personel TNI Polri menggelar razia jam malam di sepanjang Jalan Protokol Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung melakukan razia dan patroli menyisir setiap warung kopi hingga taman tempat pemuda nongkrong. Eri juga sempat menanyakan kartu tanda penduduk kepada para remaja hingga menghubungi orang tua mereka. Pemkot Surabaya menerapkan pembatasan jam malam untuk anak-anak dan remaja demi menghindari tawuran ataupun balap liar. Dan ini bukan sebagai ketika mereka tertangkap terus dihukum, tidak. Tapi saya ingin mengingatkan kembali orang tua. Orang tua ini melahirkan anaknya, diberikan Tuhan kewajiban untuk mendidik anaknya. Nah kalau sekarang anaknya di taman berdua, goncengan 3, nggak ngerti, terus negatif kegiatannya di luar nggak ngerti, dan kewajiban orang tua kan berarti hilang. Maka itu yang kita akan ingatkan kembali hari ini. Penerapan jam malam di Kota Surabaya akan terus dilaksanakan karena efektif menekan angka kenakalan remaja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani mengatakan tujuannya mendatangi KPAI adalah untuk menertibkan masyarakat yang merundung putrinya di media sosial. Ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang. Menindaklanjuti laporan dari Ahmad Dhani, KPAI berjanji akan mempelajari kasus perundungan yang menimpa SF dan memberikan pendampingan kepada korban. Akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, seksual itu menjadi acuan.
Sebelumnya, Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila SF mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dakis. Tindakan serius yang ditempuh Ahmad Dhani untuk memberikan efek jera kepada perundung anaknya karena undang-undang telah mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.